Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Fitri. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dengan menyimak video pembelajaran guru, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 2. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memperhatikan iklan yang dibuatnya. Siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. 3. Dengan berkreasi merancang motif batik, siswa dapat mengidentifikasikan bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Baiklah anak, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang berbagai macam gangguan pencernaan. Pada kali ini kita akan mempelajari gangguan pencernaan yang lainnya, seperti tifus, radang usus, sakit gigi, sariawan, hepatitis, wasir, cacingan, tukak lambung, dan malnutrisi. Anak-anak, marilah kita pelajari lebih dalam lagi mengenai gangguan pencernaan yang tadi Bu Guru sebutkan. Yang pertama, tifus. Tifus disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Orang yang sering makan di luar akan mudah terserang tifus karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Tifus adalah penyakit menular. Gejala tifus adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Yang kedua yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu terjadi karena ampas kotoran yang tidak dicerna menumpuk di usus buntu, terutama di bagian umbai cacing. Ampas kotoran yang tidak tercerna tersebut berasal dari makanan yang sulit diuraikan. Misalnya, biji cabai. Penumpukan kotoran menyebabkan umbai cacing menyempit dan terinfeksi oleh kuman. Akibatnya, umbai cacing akan meradang. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam, perut bagian kanan bawah terasa nyeri, kemudian perut terasa mual dan disertai muntah-muntah. Berikutnya adalah sakit gigi. Sakit gigi merupakan jenis gangguan pencernaan yang ada di mulut. Sakit gigi biasanya disebabkan karena gigi berlubang. Berikutnya adalah sariawan. Sariawan merupakan suatu kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Penyebab munculnya sariawan seperti gigi berlubang, mengkonsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kelainan pencernaan, atau karena kebersihan mulut tidak terjaga. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus rajin menggosok gigi dan membersihkan mulut supaya tidak terkena gangguan pencernaan. Oke? Berikutnya yaitu hepatitis. Gejala hepatitis merupakan gangguan pencernaan yang terjadi di organ hati. Hati mengalami infeksi akibat kuman atau bakteri. Jika hati mengalami kerusakan, lemak yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dicerna karena lemak hanya mampu dicerna oleh empedu. Sementara empedu diproduksi oleh hati. Berikutnya yaitu wasir. Wasir merupakan sebuah kondisi di mana pembuluh darah vena di sekitar anus mengalami pembengkakan. Wasir biasanya disebabkan terlalu banyak duduk, menahan buang air besar, atau
mutasi atau nama lainnya adalah sembelit. Dan selanjutnya yaitu cacingan. Cacingan sering dialami oleh anak-anak karena mereka paling sering melakukan kegiatan di luar rumah dan jarang memperhatikan kebersihan. Cacingan akan menyebabkan penderitanya kekurangan nutrisi karena nutrisi yang diserap di dalam tubuh akan diserap oleh cacing. Ada 3 jenis cacing yang bahaya bagi tubuh kita, yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Gangguan berikutnya yaitu tukak lambung. Tukak lambung disebabkan karena adanya kerusakan pada selaput lendir di lambung. Gangguan pencernaan tersebut biasanya disebabkan oleh gangguan psikis seperti stres, khawatir, sedih, dan kelelahan. Kondisi psikis yang memburuk akan menyebabkan produksi asam lambung meningkat dan jika jumlahnya berlebih akan menyebabkan selaput lendir mengalami kerusakan. Yang terakhir yaitu malnutrisi. Malnutrisi merupakan suatu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kekurangan gizi. Malnutrisi disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi tertentu ke dalam tubuh. Akibatnya, pembentukan enzim-enzim akan mengalami gangguan. Setelah kita mengetahui tentang berbagai macam gangguan sistem pencernaan, tentunya kita menjadi tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan pola hidup sehat ya. Baiklah, berikut ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari gangguan pencernaan. Contohnya, mengatur pola makan, memperhatikan asupan makanan, mengunyah makanan dengan baik, makanlah secukupnya, jangan berbaring setelah makan, jangan makan dalam waktu yang terlalu berdekatan, perbanyak konsumsi makanan tinggi serat, jangan pernah makan sambil minum, mengkonsumsi suplemen prebiotik, kurangi konsumsi makanan yang menimbulkan gas, hindari bumbu masak yang terlalu kuat, kurangi makanan pembentuk asam, tingkatkan konsumsi sayuran hijau, minum air hangat, kurangi makanan yang menimbulkan alergi, dan kurangi stres. Gangguan pencernaan dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa memandang asal daerah, suku, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung yang akan kita buat untuk mendukung iklan yang kita buat. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam, tergantung pada iklan yang akan kita buat. Contoh perlengkapan pendukung: sapu, tempat sampah, atau produk yang diiklankan, atau yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, tugas kalian pada pertemuan berikutnya adalah membuat iklan elektronik. Berlatihlah menggunakan naskah dan sesuaikan acting kalian dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard yang kalian buat. Gunakan perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilanmu ya. Dan pastikan bahwa saat tampil, dirimu harus memperhatikan: 1. Lakukan kontak mata dengan penonton. Yang kedua, tidak menutup pandangan mata ke penonton. Ketiga, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat
tepat dan sesuai. Keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Anak-anak, Indonesia sangat kaya akan keragaman budayanya. Antara lain, terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahannya. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Baiklah Nana, untuk pembuatan batik memiliki 3 teknik, yaitu teknik tulis, teknik cap, dan teknik printing atau sablon. Baiklah Nana, marilah kita pelajari lebih dalam lagi mengenai teknik pembuatan batik. Yang pertama yaitu teknik tulis. Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat membuat motif. Canting adalah alat yang terbuat dari tembaga berbentuk seperti corong. Corong di dalam berfungsi untuk menorehkan lilin pada kain batik sesuai pola yang sudah dibuat. Selain menggunakan canting, dalam pembuatan batik tulis juga memerlukan alat lain seperti kawangan, dingklik, amplop, wajan kecil, dan lilin. Batik dengan teknik tulis ini bernilai sangat tinggi dan mahal karena pembuatannya yang masih sangat tradisional dan sangat memperhatikan setiap pola seni yang dibuat. Teknik ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Teknik yang kedua yaitu teknik cap. Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Perbedaan dengan batik canting tulis di atas, batik teknik cap ini terbuat dari kepingan plat atau logam berbentuk gambar yang menonjol. Kelebihan dari teknik cap ini adalah bentuknya yang rapi, pembuatannya yang cepat, dan harga yang ditawarkan lebih terjangkau. Yang ketiga yaitu teknik printing atau teknik sablon. Seiring berjalannya waktu, teknik batik sudah semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya teknik batik printing. Teknik ini memerlukan teknologi yang canggih untuk membuat pola dan menggambarnya sedemikian rupa, kemudian dicetak di atas kain yang sudah tersedia. Teknik printing banyak digunakan di pabrik tekstil karena dapat menghasilkan jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Anak-anak, berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Motif batik Solo ada Parangkusumo. Motif batik Cirebon contohnya Megamendung, dan ada lagi motif batik dari Pekalongan serta motif batik Yogyakarta, yaitu motif batik ceplok. Anak-anak, marilah kita saksikan bersama video contoh pembuatan batik berikut ini.
Tugas kalian adalah membuat sebuah rancangan motif batik pada selembar kertas. Selain contoh-contoh motif Nusantara tersebut, kamu dapat menggunakan contoh motif yang lainnya sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bisa bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas, gambar tersebut berisi batik penuh. Jangan lupa warnailah dengan rapi ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.